Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam episode sebelumnya dikisahkan tentang masa kecil Syekh Siti Jenar atau San Ali yang sudah menjadi yatim piatu pada usia 3 bulan. Ayahandanya yang bernama Syekh Datuk Soleh telah meninggal sejak dirinya masih berada dalam kandungan ibunya. Dan 3 bulan setelah kelahirannya, dia juga ditinggalkan pergi untuk selamanya oleh sang ibunda. Kemudian San Ali diangkat anak oleh Ki Danuselo. Sahabat sekalian, siapa sebenarnya Ki Danuselo? Kita akan membahasnya dalam video ini. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat semua akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat lainnya untuk para pemirsa tentunya. Sahabat sekalian, Ki Danuselo adalah orang yang menjadi cikal bakal atau dalam istilah Jawa disebut orang yang bubak yoso berdirinya kota Cirebon. Awal mula didirikannya kota Cirebon ini bernama Tegal Alang-Alang, yang di kemudian hari berubah menjadi Caruban dan kemudian berubah lagi menjadi Cirebon. Caruban sendiri sebelumnya adalah merupakan sebuah kawasan hutan di wilayah Cirebon pesisir yang merupakan wilayah Kerajaan Galuh yang menjadi bawahan Kerajaan Pajajaran. Ki Danuselo sendiri menurut cerita dia masih keturunan Prabu Kertawijaya yang merupakan Raja Majapahit. Dia menikah dengan Ratu Inten Dewi, putri Prabu Surawisoso, Ratu Sanghyang, Ratu Aji di Pakuan, yang merupakan keturunan Sri Maharaja Linggabuana Wisesa, Maharaja Pajajaran yang gugur dalam peristiwa Bubat. Diperkirakan pada tahun 1445 Masehi, Pangeran Walangsungsang, putra Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, diperintahkan untuk membuka hutan bersama 52 orang penduduk di pesisir utara Jawa. Tempat itu kemudian disebut sebagai Dukuh Tegal Alang-Alang karena merupakan tempat yang banyak ditumbuhi rumput alang-alang. Karena letaknya strategis, maka tempat ini kemudian makin lama makin ramai. Banyak orang dari berbagai tempat dan etnis mendatangi tempat ini untuk bertani, menjadi nelayan, dan juga berdagang. Dengan banyaknya penduduk yang menempati tempat ini yang berasal dari berbagai macam profesi pekerjaan, etnis, dan suku bangsa, maka kemudian tempat ini diganti menjadi nama Caruban yang memiliki arti campuran. Sebagai sebuah wilayah yang kemudian menjadi pusat kegiatan masyarakat dan perdagangan ini, kemudian diangkatlah Ki Danuselo sebagai kuwu yang membawai wilayah Caruban. Dan sebelum diangkat menjadi kuwu, Ki Danuselo adalah merupakan seorang kepala Syah Bandar. Dan bersama dengan itu diangkat pula Pangeran Walangsungsang sebagai Pangraksa Bumi, yaitu seorang yang memperhatikan dan memelihara keberadaan tanah pemukiman, dan dia diberi gelar Ki Cakrabuana atau Ki Cakrabumi. Pada saat inilah Syekh Datuk Soleh datang ke Caruban bersama dengan istrinya yang sedang mengandung San Ali, yang kemudian disusul oleh Syekh Datuk Kahfi. Mereka ini berasal dari Malaka yang masih memiliki darah Arab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Walangsungsang sendiri adalah masih keturunan langsung dari Raja Galuh. Ayahandanya adalah Raden Pemanah Rasa Jaya Dewata, putra Raja Galuh Prabu Dewa Niskala yang menjadi Maharaja Pakuan Pajajaran, bergelar Sri Baduga Maharaja. Ibundanya bernama Nyi Supanglarang, putri Kegedeng Topo, Mangkubumi Singapura, yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik Prabu Anggalarang. Pernikahan antara Raden Pemanah Rasa dan Nyi Supanglarang ini kemudian melahirkan Raden Walangsungsang, Nyi Rara Santang, dan Raden Sengoro. Istri Raden Walangsungsang adalah keponakan Ki Danuselo bernama Nyi Indang Geudis, yang merupakan anak Ki Danuwarsih, kakak Ki Danuselo.
Sahabat sekalian, selama menjabat sebagai pangraksa bumi, Raden Walang Sungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kahfi. Ia kemudian memperdalam ilmu agamanya dengan menjadi murid Syekh Datuk Kahfi. Berbagai macam ilmu keagamaan ia pelajari, mulai dari ilmu fikih, bahasa Arab, tasawuf, dan lainnya. Ia pelajari semua itu di bawah bimbingan Syekh Datuk Kahfi. Setelah mengetahui banyak hal tentang Islam, termasuk kewajiban untuk mendakwakan Islam kepada masyarakat, akhirnya Pangeran Walang Sungsang berinisiatif untuk membuatkan padepokan untuk Syekh Datuk Kahfi agar masyarakat bisa belajar ilmu agama kepadanya. Ia pun kemudian meminta sebidang tanah pada kakeknya yang bernama Ki Gedeng Topo untuk mendirikan padepokan di tempat tersebut. Sebidang tanah tersebut berada di lereng Gunung Sembung yang kemudian diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi sebagai sima atau tanah perdikan yang bebas dari pajak. Kemudian di tanah itulah Syekh Datuk Kahfi membangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama Giri Amparan Jati atau Gunung Tempat Menggelar Kebenaran. Syekh Datuk Kahfi juga dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kahfi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Raden Walang Sungsang, yakni Ki Samadullah. Sejak itu orang mengenal pangraksa bumi Caruban dengan nama Ki Samadullah. Meski berbeda agama antara Ki Danuselo dan Ki Samadullah atau Raden Walang Sungsang, terjadi kecocokan, terutama tentang hal-hal yang bersifat rohani. Mereka sering terlihat berdua di pendopo sepanjang malam membahas pengalaman rohani masing-masing. Bahkan ada sebuah kitab rontal milik Ki Danuselo warisan Maharaja Majapahit yang dikenal dengan nama Catur Vipala sering mereka jadikan pembahasan mendalam dalam obrolan mereka. Hubungan antara Ki Danuselo, kemudian Pangeran Walang Sungsang, Syekh Datuk Soleh, dan Syekh Datuk Kahfi sangat dekat, yang merupakan kekuatan utama dalam membangun Caruban. Hingga akhirnya Caruban menjadi wilayah yang maju dengan cepat dibandingkan tempat lainnya di sekitar Caruban. Dan pada tahun 1447, Ki Danuselo wafat. Dan Ki Cakrabumi atau Ki Raden Walang Sungsang dipilih untuk menggantikannya sebagai Kuwu Caruban dengan sebutan Cakrabuana. Raden Cakrabuana berkuasa sebagai Kuwu Cirebon menggantikan Ki Gede Alang-Alang. Kemudian ia memproklamirkan Cirebon sebagai sebuah nagari, di mana ia meleburkan seluruh nagari Singapura ke dalam kekuasaannya. Sahabat sekalian, begitulah kisah tentang Ki Danuselo yang merupakan ayah angkat dari Syekh Siti Jenar atau San Ali. Dalam episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang ketika Syekh Siti Jenar belajar ngangsu kawruh di tempatnya Syekh Datuk Kahfi. Insya Allah akan kita bahas, dan jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.